Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabar semua, sehat? Masih semangat ya? Mudah-mudahan semua pada sehat. Badannya sehat. Kantongnya sehat. Aduh, senyum-senyum di belakang tuh ya. Dan mudah-mudahan insyaallah rezekinya berlimpah. Amin. Yang turun seperti hujan yang tidak henti-hentinya. Amin. Yang kedua mengalir seperti air zam tanpa berhenti. Amin. Dan insyaallah semua jadi orang-orang kaya yang dermawan. Amin. Dan mudah-mudahan hutang segera terbayar. Amin. Ada hutang juga. Hutang juga ya. Dan mudah-mudahan insyaallah makin istiqamah dalam ibadah. Dan mudah-mudahan kita kelak wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi nahmadullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ala jami'in ni'am iyyanan hatta najtami'a fi hadha al-masjid al-akbar al-mubarak. Salatan wa salaman ala awwalil khalqi wa akhiril anbiya'i bil ba'd wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pujian, keagungan, kemuliaan hanya milik Dia Allah, Zat satu-satunya yang disembah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang menghantarkan jiwa yang hari ini tunduk patuh kepada kebaikan. Dan dialah Allah Zat yang menghimpun hati ini terpaut dengan masjid Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Betapa banyak di antara saudara kita hari ini menjelang pertengahan Ramadan masih risau, masih galau jiwa hatinya dengan keimanan yang berkerumun dalam jiwa hatinya karena rasa cemburu yang dalam. Ramadan akan meninggalkannya sementara ketaatanku biasa-biasa saja. Bahkan masjid walaupun dekat dengan rumahku pun susah untuk kami datangi. Sehingga ada ucapan seorang hamba itu berucap dengan suara yang lirih kepada penciptanya itu Allah, Ya Rabb, ma mana'ani anil khuruji ilal masjid. Gerangan apakah yang menyebabkan aku sehingga susah untuk mendatangi tempat sujudmu? Khairul biqa fil ardi al masajid. Bukankah kau ciptakan bumi ini yang kau hamparkan untuk kami, dan tidak ada satu rumah yang paling indah, yang paling termulia rumah itu kecuali rumahmu, yaitu masjid Allah. Walaupun rumahku berlapiskan emas dinding-dindingnya, bahkan keramiknya pun terbuat dari intan berlian, permata yang hijau. Walaupun rumahmu, masjidmu terbuat dari tanah liat, tetap saja itu masjidmu yang afdal. Walakin ma mana'ani anil khuruji ilaihi. Apakah yang mencegah diriku sehingga susahnya berangkat menuju masjidmu? Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang yang melakukan ibadah ketaatan kepada Dia, walaupun hanya beberapa menit saja untuk datang di masjid Allah, zahaban wa iyaban, langkahnya demi langkah dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ampunan dosanya. Coba, bahkan Rasulullah SAW berucap, innalil masajidi autadan al malaikah jalsa'ahum, bahwa di setiap masjid-masjid kamu itu, kata Allah, ada pasukan-pasukan malaikat yang selalu turun, yang menanti-nantimu, yang merindukanmu. Wahum yastaq, mereka rindu kepada engkau. Saking rindunya, dia duduk berdampingan bersama kita hari ini, saudaraku. Dan duduknya para malaikat Allah yang terbuat dari cahaya, mainannya di atas langit di Baitul Ma'mur, ya. Dan hari ini turun dia berduyun-duyun mendampingi antum hari ini, rela duduk walaupun kita banyak dosanya. Malaikat Allah gak punya dosa, makhluk termulia, orang yang baik, tempat yang baik. Dan kita berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berucap para malaikat itu, wa in ghabu yabtaqiduna, mana si fulan yang biasanya duduk mereka di saf awal, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya.
Haina haula, di mana mereka? Kenapa mereka tidak datang? Coba tuh. Jadi yang rindu bukan siapa? Bukan DKM masjid, saudara. Antum pernah nggak ditanya sama Pak Imran? Oh sering ya, hebat dong ya. Salah pertanyaannya ya. Nah, jadi yang pertama mencari antum siapa? Al-malaikah. Aina fulan bin fulan. Di mana si fulan bin fulan bin fulan bin fulan? Aina huwa? Di mana mereka? Risau, galau. Malaikat coba yang membuat hati malaikat galau gara-gara antum tidak mendatangi masjid itu. Karena antum seringkali datang, fa in ghabu yattaqiduna, ketika kita tidak datang di masjid itu, maka malaikatlah yang mencarinya. Subhanallah. Dicari di pojok-pojok, saudaraku. Mana pulan itu? Mana pulan itu? Wa in maradu aduhum. Coba tuh. Barangkali dia sakit. Langsung berkesimpulan malaikat itu. Barangkali ya Rabb, dia sakit si pulan itu. Mana'ani 'anil khuruji ilal masjid, sehingga membuatnya tercegah untuk tidak datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahi hum yashtarikuna fil ajr. Tuh, Nabi menggaransi. Demi Allah, kata malaikat tuh, aku berdoa untuk dia walaupun dia tidak datang. Karena ketika dia sehat, ketika dikasih nikmat waktu yang luang, selalu dia ada di masjid. Ini apa gerangan yang menyebabkan dia tidak hadir? Subhanallah. Terus apa kata malaikat itu? Wa in maradu aduhum, sehingga mereka datang kemana? Ke rumah antum. Belum ada pengurus masjid yang datang. Antum kalau sakit nih jamaah nih, pengurus pertama nggak datang. Mana orangnya nih? Pak Imran datang nggak kalau ada jamaah sakit? Biasanya datang ya. Nah, ini malaikat, saudara, yang datang sebelum manusia datang. Coba ajib nggak tuh? Nah, terus ketika mereka sampai di rumah itu, mereka berdoa untuk si fulan itu. Wa in ghabu yattaqidun wa in maradu aduhum. Oh, ternyata yang menyebabkan kamu tidak hadir ini karena kesakitan itu. Hum yashtarikuna fil ajr ya Rabb. Walaupun dia tidak datang, berikanlah dia pahala yang sama seperti mana orang-orang itu datang. Makanya antum hari ini nggak boleh terlalu bangga. Nggak boleh terlalu bangga ketika duduk di masjid Allah, karena ada teman kita pun dikasih ganjaran yang sama ketika tidak ada hari ini. Karena istiqomahnya ketika dia sehat ketika itu, istiqomahnya ketika diberikan waktu yang luang, ketika tidak musafir dia pun datang, ketika tidak ada tamu yang menghalangi dia pun selalu ada di masjid. Jadi ada beberapa faktor yang membuat dia tidak datang, tetapi malaikat Allah mengatakan hum yashtarikuna fil ajr. Ya Rabb, berikanlah ganjaran yang sama terhadap si fulan walaupun dia salat sendiri di rumah, dia diberikan kesamaan dalam pahala berjamaah. Ajib gak tuh? Mana orangnya nih? Ajib apa tidak? Nah, kenapa dia ajib? Ayo dijawab dulu. Kenapa dia ajib? Pak Imran menyiapkan hadiah insyaallah, berkat umroh bareng sama dia. Yang bayar beliau. Amin ya. Nah itu Bapak sekalian, karena istiqomahnya. Nah ini Bapak, hebatnya orang-orang istiqomah itu, ya, membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan sakitnya saja dihitung ibadah berjamaah. Coba ajib gak tuh? Selama dia sakit tidak bisa menghadiri kajian-kajian dan taklim-taklim, mengulurkan tangannya kepada fakir miskin, tetap diberikan ganjaran yang sama. Subhanallah, luar biasa maha besarnya Allah dengan karunia-Nya kepada kita. Walaupun kita banyak dosanya, banyak kemunafikannya, banyak zalimnya, banyak angkuh dan sombongnya, Allah nggak lihat lagi itu, saudaraku. Nah, yang selanjutnya apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Wa in kanu fi hajatihim a'inuh. Barangkali ada di antara jamaah ini ketika dia datang di masjid Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam proposal doa yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dia datang kepada Allah, ya Rabb, ha'anadza, ini aku si pendosa itu telah datang ya Rabb. Inilah aku si fulan yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan tersembunyi itu ya Rabb. Dan hari ini kau maha mampu menutupi semua aib-aibku ya Rabb, dengan kau tampakkan ibadahku di hadapan manusia, padahal jahatnya aku ini, buruk sangkanya aku ini. Begitu bos. Ketika antum masuk masjid Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttarra idza da'a wa yaksifus su', dan aku hari ini telah datang memenuhi undanganmu.
walaupun aku tidak berkenan untuk datang, tetapi Engkau yang memilihku, pasti aku datang ya Rabb. Walaupun aku ingin menghampiri masjid-Mu, jikalau Engkau tidak memperkenankannya, pasti aku tidak akan pernah bisa berkunjung lagi ya Rabb. Itu makna kalimat walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Seandainya engkau pilihan kekasihku, walaupun kamu tidak mau, hatimu enggak terpaut dengan kebaikan itu, dengan salat, dengan ibadah, apapun bentuknya, tetapi ketika aku menginginkannya, pasti kamu akan melakukan persiapan untuk datang. Tetapi kalau bukan engkau pilihanku, nah coba tuh, la'addu lahu 'uddah, tetap saja kau tidak akan pernah melakukan persiapan-persiapan. Nah itu tuh, walaupun kamu sudah siap, jiwamu tidak pernah terpaut dengan masjid itu. Walakin karihallahum bi'athahum, karena aku yang tidak menginginkan yang kau datang. Coba tuh Allah tuh. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling luar biasa itu ketika kita bisa duduk di tempat termulia di bumi, bersama orang-orang yang mulia dan bersama makhluk yang termulia, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Coba. Dan itu nikmat bukan biasa, saudaraku. Menjadi pemakmur masjid Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan. Dan hari ini antum berada di bulan yang luar biasa itu. Jangan pernah menganggap bulan ini biasa-biasa saja. Nah, adakah rasa haru kita? Kita sedang berada di pertengahan Ramadan itu, saudaraku. Apa yang kita rasakan dengan ibadah Ramadan hari ini yang datang kepada kita? Adakah rasa zauk? Apa zauk itu? Punya rasa. Ibadah ini harus punya rasa, saudaraku. Makanya apa? Afdalul a'mal ba'dal iman at-taraddudu ma'an nas. Apa makna kalimat itu? Seutama-utama amalan setelah keimanan itu ketika kita memiliki rasa. Makanya wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan wali Allah juga bernama Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu semua berucap, memberikan peringatan untuk kita, saudaraku. Kami tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah itu dengan kualian kami, walaupun kami bisa salat di atas air, saudara. Antum bisa nggak salat di atas air? Sajadahnya dilempar oleh Hasan Al-Basri, salat di atas air, saudara. Pak Imran bisa nggak? Coba aja lempar sajadahnya, siapa tahu. Salat ya mas. Coba tuh. Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, seorang perempuan sufi yang makamnya sudah tidak mencintai manusia lagi, enggak ada lagi hubungan dia dengan manusia dan kecintaannya sudah terqaddam mulia ma'al habbillah. Hatiku sudah terpenuhi dengan cinta kepada Allah. Coba tuh. Makanya antum kalau mau datang ngelamar beliau ditolak. Imam Hasan Al-Basri saja ditolak, bos. Apalagi kita. Ya. Karena ditolak cintanya. Ngambek tuh, namanya wali. Kalau ngambek, lempar sejadah di atas air. Kalau antum ngambek sama bini gimana, bos? Nah itu, ya, cinta ditolak. Menunjukkan kualiannya, dia lempar sejadah itu di atas air. Dan Rabi'ah fatabassama dhahika, aku melihat itu dengan hanya tersenyum saja. Langsung Rabi'ah Al-Adawiyah melemparkan sejadahnya di atas udara, saudara. Oh, lebih tinggi lagi makamnya. Perempuan dilawan, ya enggak? Itu kan? Berdiri salat dia, saudaraku, di atas udara. Wali Allah Hasan Al-Basri di bawah. Coba tuh. Apa kata beliau? Wahai Hasan Al-Basri, apa yang kamu lakukan dan apa yang aku lakukan, lalat pun bisa melakukan itu. Apa yang disombongkan? Coba tuh. Nah itu, bos. Karena kesombongan itu tidak akan pernah menembus ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal bisa naik ibadah kita. Kita hanya datang menghibur diri dengan Allah, itu hanya magrur. Apa makna magrur? Hanya tertipu belaka, saudaraku. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa
Ketika kesombongan itu ada, sementara ibadah ditampakkan oleh Allah kesalehan. Nah ini yang waspada saudaraku. Barang siapa yang Allah loyalitas sama dia, dengan Allah menunjukkan kebaikan Allah kepada dirinya dengan ibadah yang luar biasa, bangun malam hebat, tarawih luar biasa, salat 5 waktu apalagi, puasa sunnah apalagi puasa wajib saudaraku. Ya. Nah, tetapi dengan semua kehebatan ibadahnya di hadapan Allah tidak mampu merubah karakter jahatnya, buruknya, sifat-sifatnya tuh, ambo, sombong, angkuh, ujub, riya, apalagi? Hasad, dengki, apalagi tuh? Takabur, apalagi Pak? Bakhil, pelit. Nih, salat, puasa, tapi pelitnya 17 setan masih itu. Mana orangnya, ada gak? Mana? Nggak ada. Nah, berarti nggak sampai puasa kepada dia. Pesan filosof daripada puasa nggak sampai. Bukankah simbol puasa itu lapar dan dahaga? Apa maknanya? Empatimu hilang. Di mana rasamu? Coba tuh ditanya sama Allah tuh bos. Makanya itu dia. Hasan Al-Basri saja nih, seorang wali Allah dengan kiriman yang luar biasa, naik makamnya menjadi aulia. Dia bilang apa bos? Di malam kematiannya itu. Pulang dari ngajar bos, orang sehat badannya. Nah ini kita waspada nih. Siapa tahu kita para jemaah ada di antara kita pulang tidak sampai rumah, meninggal. Nah itu Hasan Al-Basri, pulang ngajar. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, mengajarkan Al-Quran dengan mentadabburinya, mengalimkan banyak manusia saudaraku. Malam itu dia pulang ke rumahnya dengan kehebatan ibadahnya, dengan ilmu rasa dari ibadahnya, menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Malam itu ternyata malam kematiannya. Ketika naruh jubah, dia lihat seekor kucing bos mengeong. Hujan seperti ini rintik-rintik. Maka timbul rasa ibahnya, rasa empatinya itu bos. Memiliki rasa itu yang paling penting. Antum harus punya rasa. Nah ini nih. Makanya Allah gak bangga ketika kamu hablum minallah, kamu hebat tapi gak punya rasa dengan manusia. Nah masalahnya di situ. Nah, sehingga Imam Hasan Al-Basri masuk ke dalam, dia cari makanan untuk seekor kucing itu, dia cari selimut dibungkusnya supaya hangat badannya. Ternyata malam itu malam kematiannya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian itu yang kamu takuti, yang kamu lari darinya, dia datang menghampiri kamu. Datang Pak. Malam itu ke rumahnya malaikat maut. Perjanjian kamu dengan Allah hari ini, pamulaki, kamu akan jumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pak, ketika malam pertama dikubur Pak, teman-temannya dari para aulianya yang lain itu mimpi, dimimpiin saudara. Antum punya sahabat ada yang meninggal nggak? Pernah punya sahabat meninggal? Antum pernah mimpiin nggak dia? Enggak juga. Kenapa nggak mimpi? Dikasih mimpi saudara. Seperti bertemu dalam dunia yang nyata. Aku melihat engkau bahagia di alam sana. Apa amalan kamu? Karena kau orang yang alim. Coba tuh. Oh bukan. Ahli ibadah? Tidak. Allah nggak melihat ahli ibadahku. Allah nggak melihat kealimanku. Coba saudaraku. Ternyata amalan yang disepelein. Aku melihat malam pertamaku yang membuat aku nikmatnya malam pertama di dalam kubur. Ternyata Allah memperlihatkan ganjaran ketika aku memberikan makan seekor kucing itu. Dengan rasa ibadah dan empatiku, rasa keimananku muncul, rasa cemburuku kepada Allah. Bukankah dia lapar? Aku pun lapar sebagaimana orang yang lapar. Bukan dia ada kedinginan sehingga aku masuk meliputi. Ternyata malam itu Allah redha. Coba bos, Allah redha dengan amalan yang terakhir yang lakukan. Innamal a'malu bil khawatim. Karena Allah melihat yang terakhirnya saudaraku. Makanya hati-hati terakhir itu. Ya, amal yang paling terakhir Allah lihat itulah yang diperlihatkan oleh Allah ketika sakratul mautnya itu. Fatabassama dhahika, membuat aku tersenyum, padahal amalan sepele di mata Allah begitu besarnya tuh, luar biasa. Nah, artinya apa Bapak kesimpulannya Pak? Apa yang kita rasakan selama ini dengan ibadah kita membuat kita angkuhkah, masih sombongkah? Maka ketika itu terjadi saudaraku, maka itu namanya istidraj. Apa namanya?
Istidrat, hati-hati saudara. Barang siapa yang Allah loyalitas kepada dia, baik dia Allah kepada dia dengan salatnya, ibadahnya, puasanya, hajinya, umrahnya, bangun malamnya, baca Al-Qur'annya nggak pernah telat, 1 juz sehari. Uish, ada nggak di sini? Uish, mana orangnya? Nah, ketika itu terjadi saudara, tapi karakter buruk kita, jahat kita belum bisa merubah karakter itu dengan ibadah itu, maka itulah istidrat yang bermakna berbeda saudaraku. Berarti apa kata Allah? Bahwa tidak akan pernah sampai kepada langitku. La yufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan pernah kubuka pintu langitku untuk salatnya, untuk ibadahnya orang itu. Nah, inilah yang kita mohon, Pak. Makanya ketika Bapak masuk masjid ini kan rumah Allah nih. Suka-suka Allah memperlakukan kita, betul gak? Allah menatap kita dengan CCTV rahmatnya. Allah kucurkan rahmatnya, dimandiinnya kita hari ini. Siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah? Kita gak ada yang tahu. Makanya kenapa kita buka pintu? Allahumma ftahli semua. Abwaba rahmatik. Ya Rabb, aku udah masuk pintumu. Tolong kau buka pintu rahmat nih untuk aku ya. Layakkan aku mendapat. Karena nggak semua kita, walaupun kita datang. Ngeri nggak itu Pak? Ngeri nggak? Ngeri. Nah, yang terakhir apa? Ketika Bapak keluar dari masjid ini, apa doanya? Allahumma, ayo semua. Nas'aluka mim fadlik. Ya Rabb, aku sudah selesai dengan segala hajatku di masjidmu dengan undanganmu. Layakkan aku untuk mendapatkan apa? Al-fadail, kelebihan-kelebihan, mim fadlik, kelebihan dari sisimu. Rahmatmu turun hari ini, hidayahmu turun hari ini, maghfirahmu, ampunanmu, kasih sayangmu, dan an-najahu fid dunya wal akhirah, kesuksesan dunia dan akhirat. Tolong layakkan untuk kami sebelum kepulangan kami ke rumah kami masing-masing. Betul? Nah, mudah-mudahan insyaAllah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmatnya, dan Allah melayakkan kita untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.